Banyak manusia fasih mengagungkan nama, namun buta total kepada zat yang memiliki nama. Mereka sibuk memberi makan jasad yang pasti membusuk, sementara ruh suci di dalam dada dibiarkan membeku, terpaus dalam gelapnya dunia. Kau rawat jasadmu yang pastikan membusuk. Kau beri ia makan, tempat egomu tunduk. Namun di dalam dadamu ada yang terlupa, sesosok ruh suci yang tak berwujud rupa. Semenjak kau lahir ke dalam sangkar dunia, ruhmu terpaus, membeku tanpa daya. Akal dan panca indera hanyalah alat untuk membaca dunia fisik yang fana, tapi akhirat adalah realitas getaran. Bagaimana mungkin kau bisa membaca akhirat jika instrumen di dirimu masih mati suri? Akal dan panca indera, alat membaca dunia. Uang dan materi kau sebut kenyataan mulia, tapi akhirat tak kasat oleh inderamu. Bagaimana kau baca jika alatmu membatu? Ruh, nur iman dan nur kitab itu instrumennya. Namun sayang, selama ini kau matikan fungsinya. Ingatkah kau akan sebuah sumpah yang sahih? Mati tanpa bayat, kau mati dalam jahiliyah. Ibadah jasadmu takkan pernah diterima jika tombol transmisi belum terdaftar di sana. Bayat itu prosesi mutu qabla anta mutu, bukan janji biasa tapi kebangkitan ruhmu. Di tangan mursid tombol pause itu dilepas, nur iman ditanam, merobek belenggu yang culas. Aktivasi sirkuit penanaman nur kitab yang murni, menghidupkan jangkar penyambung frekuensi ilahi. Harusnya kau sadar, bukankah kau ini terdiri dari jasmani dan ruhani? Lalu mengapa hanya daging doif ini yang kau utamakan? Beribadah tanpa mengaktifkan ruh, ibarat mendorong kendaraan tanpa mesin lelah ragamu. Namun jiwamu tak pernah bergeser satu jengkal pun. Harusnya kau sadar, kau itu jasad dan ruhani. Kenapa cuma daging yang kau pentingkan di sini? Solatmu tanpa bayat, bagai mobil tanpa mesin. Lelah lahiriah, tapi ruhanimu tetap miskin. Jangan jalan di jalan agama sebelum kau baiat.
Menyembah dalam kondisi terpaus adalah kesia-siaan. Kau mengira sampai, padahal menyembah angan-angan. Lepaskan tombol pause itu, bersimpuhlah di kaki mursidmu. Biarkan aliran dayanya menyengat dan menghidupkan ruhmu. Bayat itu prosesi mutu, qoblaan tamutu. Bukan janji biasa, tapi kebangkitan ruhmu. Di tangan mursid tombol pause itu dilepas. Nur iman ditanam, merobek belenggu yang culas. Aktivasi sirkuit penanaman nur kitab yang murni, menghidupkan jangkar penyambung frekuensi ilahi. Maka sebelum jasadmu kembali menjadi tanah, dan sebelum ruh suci itu ditarik paksa, ketuklah gerbangnya, carilah alamat ordinatnya. Di bumi hidupkan sirkuitmu lewat jalur baiat yang sah. Tombol pause kini telah terlepas. Ruhmu telah aktif bernapas. Semua pintar cerita agama, tapi aneh. Sulit ketemu yang mengajak masuk akhirat dan menjelaskan cara praktek membuktikan. Kalau yang cerita banyak, bahkan seru. Saya bingung, semua hebat. Tapi kenapa tidak ada yang sama? Kalian hebat bercerita di mimbar, membuat khayalan menjadi besar. Tapi saat jiwaku menagih bukti, kalian bingung dan melarikan diri. Kalian tawarkan teori yang mandek, membuat kesadaran menjadi kerdil dan pendek. Menurutmu, agama mana yang benar antara Islam dan Kristen? Apakah kalau agamamu benar, agama lainnya otomatis salah? Nama Tuhan sebenarnya siapa? Allah atau Allah? Lidahmu sibuk meributkan ejaan, menyembah aksara tanpa tujuan. Jika nama Allah harus kau bela, siapa yang memberi nama awal mula? Apakah Tuhanmu punya orang tua, hingga kau dikte dengan nama dunia? Jika agama yang benar hanya Islam, apakah Nabi sebelummu salah semua? Nasrani kau tuduh keliru, Yahudi kau vonis padam. Sangat naif akalmu memenjarakan Tuhan hanya dalam batasan sekat sejarah alam. Kalian hanya bertengkar di dimensi kulit, meributkan teori yang membuat batin sempit. Agama menyusut menjadi dongeng pengantar tidur saat rohani kalian mati dan membusuk hancur. Berhentilah menduga, berhentilah berandai, cari praktek nyata sebelum
Bintang surga isinya bidadari cantik yang banyak untuk laki-laki, kasihan ibu-ibu dan wanita. Kalian tidak dapat bidadari, kalaupun dapat bidadari perempuan, kalian jadi lesbian. Atau kalian dapat bidadari laki-laki, lalu kalian poliandri. Cerita agama kok receh dan tidak ilmiah begini. Urusan syahwat dunia kau bawa ke sana, mengunyah ceramah receh nirmakna. Hal sepele kau perdebatkan tiada henti, sampai hari kiamat takkan pernah selesai. Daging dan jasad ini selalu kau pentingkan. Kenapa alat baca akhiratmu kau telantarkan? Akal dan panca indera hanya alat membaca dunia. Ruh, nur iman, dan nur kitab, itu alat membaca akhirat. Beragama tanpa aktivasi ruh adalah kepalsuan. Kau bukan menyembah Tuhan, kau hanya memuja angan-angan. Hanya bertengkar di dimensi kulit, meributkan teori yang membuat batin sempit. Agama menyusut menjadi dongeng pengantar tidur saat rohani kalian mati dan membusuk hancur. Berhentilah menduga, berhentilah berandai, cari praktek nyata sebelum ajalmu selesai. Agama telah mengalami distorsi yang parah, saatnya bangun dari dogma kaku. Cari alamat ordinatnya yang nyata di bumi. Hidupkan frekuensimu sebelum tanah menutup mulutmu. Biar kau tidak melamun lagi, buka tombol pause itu, aktifkan ruhmu sekarang. Dari kecil belajar ikroh, belajar tajwid, mengenal najis, menghafal sejarah. Tapi anehnya, sampai rambut memutih, sampai badan bau tanah, pelajarannya tetap sama mandek. Terjebak di kelas TK spiritual seumur hidup. Dari kecil kau eja huruf aksara, kau hafalkan teori penenang jiwa, hingga tubuhmu kini hampir bau tanah. Pelajaranmu tak pernah berubah arah, masih meributkan kulit luar yang basah. Wadarmu kau cuci, ruhanimu merana pasrah. Hal-hal kecil
urusan letak tangan, urusan sepele di ranah teori. Sudah kau perdebatkan sampai episodenya tak kelar-kelar hingga hari kiamat. Naif! Naif! Sungguh sangat naif! Teori sepele kau perdebatkan, episodenya tak kelar sampai kiamat datang. Saling sikut merasa paling selamat, padahal sirkuit batinmu mati berkarat. Kau rawat dogma yang kaku membatu, memenjarakan kesadaran di dalam restu. Ketika diberitahu ajaran yang nyata, kau tutup mata, kau tuduh kita celaka. Mulutmu lanjang meneriakan kata sesat demi melindungi egomu yang berkarat. Agama mengalami distorsi yang parah, hanya jadi ritual kosong pembawa amarah. Seharusnya pertama itu mengenal, mendalami hakikat agar doamu kekal. Baru kau praktekkan syariat yang sah, bukan menghafal teks sampai jiwamu punah. Bayat itu prosesi mutu, koblaan tamutu. Lepaskan tombol pause, aktifkan alat baca ruhmu. Harusnya kau sadar, bukankah kau ini terdiri dari jasmani dan ruhani? Kenapa hanya daging doif ini yang kau pentingkan siang dan malam? Kau dorong kendaraan agamamu tanpa mesin, lelah ragamu, tapi jiwamu tak bergeser satu jengkal pun menuju Tuhan. Harusnya kau sadar kau jasad dan ruhani. Kenapa cuma daging yang kau puja di sini? Sholatmu tanpa koordinat, bagai kompas yang patah. Tahu teori tapi tak kenal, ibadahmu runtuh menyembah tanah. Akalmu ahli membaca materi dunia, tapi ruhmu buta membaca akhirat yang mulia. Menyembah dalam dogma adalah menyembah hayalan. Kau mengira telah sampai, padahal terjebak angan-angan. Hancurkan benteng egomu sebelum terlambat. Aktivasi ruhmu lewat janur baiat yang akurat. Seharusnya pertama itu mengenal, mendalami hakikat agar doamu kekal. Baru kau praktekkan syariat yang sah, bukan menghafal teks sampai jiwamu punah. Bayat itu prosesi mutu, koblaan tamutu. Lepaskan tombol pause, aktifkan alat baca ruhmu.
maka berhentilah bertengkar di dimensi kulit sebelum jasadmu membusuk dan tanah menutup mulutmu. Bangunlah dari tidur dogmamu, cari alamatnya. Hidupkan frekuensimu sebelum maut menjemput secara paksa. Naif! Sangat naif. Matilah sebelum mati. Buka tombol pause itu sekarang. Banyak manusia bingung ketika mendengar sebuah kalimat suci yang bergaung. Mutu qobla anta mutu, matilah sebelum kalian mati. Karena mereka mengira mati hanyalah jasad yang berhenti. Padahal yang paling sulit dimatikan justru adalah ego di dalam dada. Mana mungkin kau bisa menembus dimensi akhirat kalau dirimu masih sepenuhnya terikat dunia. Mana mungkin ruhmu akan dibangkitkan kalau kesadaranmu masih terkunci rapat oleh nafsu, ego, dan belenggu jasad. Makanya para pejalan rohani dari dulu selalu bicara tentang sebuah kematian sebelum kematian. Ini bukan tentang bunuh diri, tetapi mematikan ego, kesombongan, kemelekatan dunia, dan segala identitas palsu. Selama kata aku masih terlalu besar, maka cahaya ruh akan sulit untuk bangkit. Selama dunia masih menjadi pusat cintamu, maka akhirat hanya akan menjadi sekadar cerita. Hancurkan ego, lemahkan nafsu, runtuhkan kesadaran dunia yang menipumu. Dan ketika manusia mulai dimatikan, ego dihancurkan, nafsu pun dilemahkan, kesadaran dunia perlahan diruntuhkan. Disitulah di titik nol itu ruh yang sejati mulai dibangkitkan. Makanya jalan makrifat ini tidak pernah mudah, karena yang dihancurkan bukan tubuh lahiriah,
tapi tidak diperbudak dunia. Hidup di bumi, tetapi kesadarannya mulai tersambung ke langit. Mutu kobla anta mutu. Saudaraku, agama sejatinya bukan sekadar identitas, bukan sekadar warisan nenek moyang, bukan pula sekadar simbol kelompok. Agama adalah jalan keterhubungan antara manusia dengan Tuhan. Cara ruh mengenali asalnya, cara hati menemukan cahaya, Dan cara manusia kembali pulang kepada Yang Maha Esa. Tetapi hari ini agama samawi perlahan berubah menjadi agama ardi yang tadinya turun dari langit, jatuh menjadi sekadar organisasi, fanatisme status sosial. dan alat saling menghakimi. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Bukan sekadar label, bukan milik kelompok. Makna terdalam berserah diri kepada Tuhan yang satu. Sebab semua nabi datang dari sumber yang sama. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, hingga Muhammad Diutus Tuhan yang sama. membawa inti yang sama, tauhid. Para nabi itu bersaudara, agama mereka satu, hanya syariat mereka yang berbeda. Maka yang berbeda hanyalah bahasa dan zaman, cara penyampaian dan syariat lahirnya. Tetapi manusia sibuk memperdebatkan kulit dan melupakan inti. Akhirnya agama berubah menjadi siapa paling benar Siapa paling suci dan siapa paling selamat. Bukan sekadar benar, tetapi yang diridai. karena benar sering menjadi perdebatan manusia. Tetapi lidah adalah wilayah mutlak milik Tuhan. Hari ini banyak orang hafal dalil tapi tak kenal Tuhan. Sibuk membela agama tapi kehilangan cahayanya. Mengenal mazhab, tokoh dan simbol tapi buta akan hakikat, kesadaran dan keterhubungan kepada Allah. Sesungguhnya Agama di sisi Allah hanyalah Islam. bukan sekadar label, bukan milik kelompok. Tugas terbesar manusia akhir zaman, Bukan sekadar memenangkan, debat agama. tetapi menemukan kembali Agama yang kadim, agama yang melampaui, ego kelompok. yang menyatukan hati menuju Tuhan yang satu. Agama
yang bukan hanya benar di mata manusia, tetapi juga diridai di sisi Allah. Mencari kembali agama yang kadim. agungkan namanya di sepanjang helai nafasmu. Kau sebut Allah di dalam dinding-dinding pikiranmu. Namun siapakah yang di dunia membawa nama itu? Kau buta, kau tak tahu, kau terpaku. Tuhan yang di akhirat, laisa kamislihi syai'un. Mengapa kau batasi dengan aksara yang beruntun? Siapa yang memberi nama pada zat yang tak berwujud? Jangan kau sembah nama tempat jasadmu bersujud. Jangan terjebak pada sifat afal dan zat. Sembahlah Dia yang berada di balik hakikat. Wajib makrifat dulu sebelum kau menyembahnya. Sebab bagaimana mungkin kau menyembah yang tak nyata? Sungguh lucu manusia yang doif dan terbatas. Belum mati, belum tahu langit yang di atas. Namun lancang mendikte Tuhan Yang tak terbatas. ibadahmu hampa bagai bayang yang lepas. Masa menyembah Yang tak pernah kau kenal. buat apa menyembah? Jika doamu tak kekal, Tujuanmu Tuhan akhirat, tapi kau masih di dunia. carilah cermin sucinya, Carilah jangkarnya, kiblat batinmu hadapkan pada jasad. sang guru.
Pancaran rida akhirat, penuntun pulang ruhmu. Menyembah tanpa kenalan hanyalah menyembah berhala konsep yang kau ciptakan sendiri saat matamu terpejam senyap. Kenali dia sekarang, Selagi nafas belum lenyap, sebelum mau menutup paksa pintu yang genap. Masa menyembah yang tak pernah kau kenal. Buat apa menyembah jika doamu tak kekal? Tujuanmu Tuhan akhirat, tapi kau masih di dunia. Carilah cermin sucinya, Carilah jangkarnya, kiblat batinmu hadapkan pada jasad sang guru. trafo pembawa jana. Pemutus rantai palsu, terbatas meraba Yang tak terbatas, Makrifatullah, satu-satunya jalan pembebas. Kau agungkan namanya di sepanjang helai napasmu. Kau sebut Allah di dalam dinding pikiranmu. Namun siapakah yang di dunia membawa nama itu? kau buta, kau tak tahu, kau terpaku. Tuhan yang di akhirat, laisa kamislihi syai'un. Mengapa kau batasi dengan aksara yang Akhirat itu takkan mungkin kau kenali jika dunia masih kau ukur dengan materi. Laisa kamislihi syai'un, dia tak serupa. Jangan andalkan akal fisik yang penuh dengan rupa. Akalmu fana, panca indramu terbatas, takkan mampu menembus langit yang di atas. kesempatanmu mengenal alam akhirat adalah sekarang, selagi nadimu belum sekarat. Jangan menunggu mati baru kau ingin belajar, sebab tanpa simulasi jiwamu kan terlantar. Dunia ini rahim, tempat ruhmu ditempa, agar siap lahir saat maut datang menyapa. Mojar kamu jika kau melangkah ke sana, namun jiwamu masih buta, terikat dunia fana. Kau kan tersesat
masih buta jalannya. Akal takkan sampai, indra takkan mampu Menembus dimensi gaib tanpa lentera lampu. Guru rohanimu adalah simulator sejati, Tempat ruhmu berlatih sebelum maut menjemput diri. bagai astronaut bersiap menuju hampa udara. Latihan di bumi agar tak hancur sengsara. Begitulah ibadah, begitulah zikir yang murni, melatih nafas ruhmu mencicipi ridha ilahi. Hari ini belajarlah mati sebelum kau mati. Padamkan bisingnya dunia di dalam hati. Daudkan jiwamu pada tali wasilah sang guru. Channel frekuensi akhirat pemandu langkahmu, agar saat kain kafan Membungkus jasadmu, ruhmu tak asing pulang ke kampung halamanmu. Matilah sebelum mati kenali frekuensi suci. saat tabir terbuka, ruhmu melangkah dengan cahaya. Selagi di dunia Belajarlah masuk akhirat, agar kau tak tersesat saat pulang kepadanya. Dimensi baharu mengenal batas, kanan kiri, halal haram, benar salah diukur akal lahiriah. Tapi dalam sirkuit kodim, dua sifat bertolak belakang, melebur jadi nilai mutlak. Hukum dualitas runtuh, tak ada lagi pilihan, hanya ada satu kewajiban: terus maju. Akalmu terpenjara, hukum dualitas, menghitung untung rugi di alam terbatas. Dalam rumus kodim batas itu telah lebur, kanan dan kiri runtuh menjadi hancur. Jangan katakan bisa, jangan katakan mampu. Logika baharu harus matang membeku. Lihatlah kisah Nabi Khidir di hadapan syariat Musa. Lihatlah perintah menyembelih putra pada Ibrahim. Di mata akal dunia, semua itu keliru. Tapi itu adalah instruksi top down, gelombang perintah dari dimensi maha tinggi. Buruk melesat, kecepatan tak terhingga, faktor perantara penembus batas rongga. Tanpa sambungan kodim, ibadahmu takkan sampai, hanya berputar di dalam angan yang lalai. Kausalitas Tuhan kini telah tersambung, hancurkan dinding ragu yang membuatmu bingung. Amanah di bumi wajib segera diwujudkan.
membangun, tapi Tuhan di nadimu. Shiratal Mustaqim bukanlah jembatan biasa, ia lintasan vertikal, kapsul ruang perkasa. Dimensi ini adalah sirkuit kesetiaan, pilihanmu mati, yang tersisa kewajiban penuh. mundur adalah dusta, Berhenti adalah celaka, terus naik terus Miraj. tembus alam yang bakar. Keliru jika murid hanya duduk belajar hakikat, sementara guru sibuk mengurus bahan bangunan syariat. Waktu terus mengejar, sistem harus tuntas, presisi, dan akurat. Kaya atau miskin, sehat atau sakit, tidak ada alasan lagi. Jalur ini hanya mengenal arah depan. Jangan menunjuk orang saat kendala datang, itu cermin diri agar jiwamu membentang. Sebab dan akibat, Dirajut tingkat tinggi, tak ada kebetulan di sirkuit yang suci. Tugasmu menuntaskan pekerjaan yang nyata, bukan mengeluh. memelihara air mata. Tahukah kau arti jatuh dari Shiratal Mustaqim? Kau jatuh secara dimensional, kembali ke titik awal yang dingin. Semakin tinggi dimensimu, semakin sakit hantaman jatuhnya. Di luar kapsul adalah fata morgana, yang nyata hanya di dalam sirkuitnya. Shiratal Mustaqim bukanlah jembatan biasa, ia lintasan vertikal, Kapsul ruang perkasa, dimensi ini adalah sirkuit kesetiaan, pilihanmu mati, yang tersisa kewajiban penuh. mundur adalah dusta, Berhenti adalah celaka, terus naik terus Miraj. tembus alam yang bakar. Tuhan akan ikut serta begitu kau melangkah untuk mewujudkan, berbakti dan menyembahlah beserta Tuhan. Jalankan tugasmu, tuntaskan syariatmu dengan presisi. Tidak ada pilihan, Hanya maju, hanya maju. kapsul meluncur Miraj. sekarang. Ketahuilah wahai jiwa yang telah mengikat janji, dunia yang kau pandang bukanlah kenyataan hakiki.
Yang nyata itu bukanlah sebuah gambaran, dan gambaran lahiriah bukanlah sebuah kepastian. Kenyataan aslinya tersembunyi di balik rupa, di dalam alam gelombang yang takkan pernah sirna. Bagai mencari bulan, tujuan utama langkahmu. Kau harus melewati alamat dan gerbang rumah itu. Namun rumah dan jalan hanyalah papan penunjuk, bukan tempat tujuan, tempat jiwamu tunduk. Tujuanmu yang sejati adalah menemui sang pemilik yang diam di dalam rumah, tak kasat oleh mata publik. Jasad guru ruhanimu adalah alamat koordinat bumi, tempat memancar getaran frekuensi yang murni. Saat jasadmu menghadap jasadnya yang nyata, batinmu sedang mengetuk gerbang cahaya yang bertahta. Kiblat jasad menghadap jasad guru ruhani, menembus ruang dan materi yang membelenggu diri. Karena di balik jasadnya, di balik rupa insani, memancar frekuensi wajullah, rida ilahi yang murni. Bukan sosok manusianya yang kau sembah di hati, Tapi nur di balik jasad yang abadi dan takkan mati. tujuan, alamat ordinat, dan alamat definisi. Arah kiblat dan kiblat lapisan proses transmisi. Meskipun semua berbeda dalam tingkatan tangga, mereka terikat dalam tali frekuensi yang sama. Dari titik awalmu bersimpuh mengikat baiat, hingga ke titik akhir berlabuh di samudra hakikat. Bagai memandang cermin yang bersih dan kemilau, jangan terpukau pada bingkai yang membuat hatimu galau. Pandanglah pantulan cahaya yang ada di dalam kaca. Begitulah jasad guru, tempat rahasia Tuhan dibaca. Kiblat jasad menghadap jasad guru ruhani, Menembus ruang dan materi yang membelenggu
sirkuit suci bersambung di langit tertinggi. Di balik jasad Ada gelombang, di balik alamat ada tujuan, tali frekuensi telah tersambung. Tuhan itu meliputi zahir dan batin, bukan menempati ruang yang berpilin. Meliputi langit, meliputi bumi, menjadi sistem dimensi yang hakiki. Jika dia menempati, berarti besar tempatnya. Pahami dimensional, biar tak gagal membacanya. Dunia dan akhirat adalah paralel dimensi, jalan bersamaan dengan sebuah konversi. Akhirat itu bukan nanti setelah kau mati, tapi detik ini juga berjalan di balik hati. Bukti metafisika ada di dalam alam fisikmu. Perasaan dan pikiran berjalan paralel di jiwamu. Namun hukum dunia tak berlaku di alam sana. Akal lahiriah tak mampu menembus yang baka. Dua sistem berlaku dalam multiverse yang nyata. Syariat untuk dunia, hakikat untuk akhirat kita. Syariat memakai akal, hakikat memakai nur kolbu. Jangan sampai tertukar di dalam perjalananmu. Lumpuhkan, matikan dulu batas ambang akalmu, baru kau bisa memakai jernihnya mata kolbumu. Jangan menyembah dugaan, jangan menyembah prasangka. Makrifat itu nyata, praktek konversi yang terbuka. Sholat di dunia hanyalah gerak-gerik fisik. Jika tak diubah jadi gelombang, kau kan memekik. Salah saluran frekuensi, tak tahu alamat ordinat. Bagai radio yang salah tuning, ibadahmu kan sesat. Tahu itu omong kosong, jika tak mampu menunjukkan. Bagi yang kenal, pasti nyata membuktikan.
Apa yang kau tinggalkan saat jasadmu mati terkubur? Hanyalah bekas gelombang energi yang takkan lebur. Itulah catatan kodim, itulah kulit luar dari ruh. Isi ruh kembali pada Tuhan. Wadah jiwamu yang merasai memakai nur kolbu. Jangan sampai tertukar di dalam perjalananmu. Matikan dulu batas ambang akalmu, baru kau bisa memakai jernihnya mata kolbumu. Jangan menyembah duga, untuk dunia. Metafisika untuk akhirat. Sambungkan gelombangmu lewat tali tarakan. Sirkuit dimensional lurus menuju Zat. Setelah mati, semuanya benar-benar terpisah. Maka selaras frekuensimu di sini, di dunia. Kita sering terjebak di frekuensi dunia fana, penuh dengan bising nafsu dan riuhnya huru hara. Sedangkan Tuhanmu berada di frekuensi akhirat, Zat yang maha tinggi melampaui segala sekat. Mana mungkin bisa nyambung, mana mungkin kan tiba, jika radio batinmu masih rusak di dalam dada. kecuali kau selaraskan antena di jiwamu, Mencari keheningan gelombang ridha Tuhanmu. Itulah rahasia agung di balik sebaris shalawat. tautkanlah batinmu Pada
kiblat, kiblat akhiratmu. Karena akhirat adalah alam frekuensi Tuhanmu. Zahirmu menghadap pada zahirnya yang nyata. Ruhmu berkiblat pada ruhnya yang bercahaya. Bukan langsung meloncat, menembus awang-awang, melalui wasilah suci, jalanmu menjadi terang. Mari buka Al-An'am ayat 79. Konsep wajia di sana hadir sebagai tuntunan. Tak bisa langsung menuju wajullah yang megah Tanpa cermin makrifat, tempat batin tunduk pasrah. Inilah sistem Islam, inilah sistem iman yang terpasang di dalam Ali Imran. Tali agama indah membentang. Yang kau kontak di bumi adalah manusia pilihan zaman, Penyambung getaran suci, arus energi ketuhanan. Bagai trafo listrik meredam jutaan voltase, agar lampu jiwamu tak hancur dalam setiap fase. Sang Guru meredam agungnya cahaya ketuhanan, agar wadah rohanimu mampu memeluk kedamaian. Dialah kiblat, kiblat akhiratmu. Karena akhirat adalah alam frekuensi Tuhanmu. Zahirmu menghadap pada zahirnya yang nyata. Ruhmu berkiblat pada ruhnya yang bercahaya. Bukan langsung meloncat, menembus awang-awang, melalui wasilah suci, jalanmu menjadi terang. Pegang teguh tali wasilah. Matikan bising dunia fana. Pegang teguh tali wasilah. Matikan bising dunia fana. Satu frekuensi suci bersambut di langit tertinggi. Zahir pada zahir, Ruh pada ruh tali frekuensi telah tersambung. Assalamualaikum wahai para pejalan jiwa. Segala puji bagi Allah sang pemilik cahaya. Di abad modern kita kaya akan informasi. Banyak yang mendengar, banyak yang membaca, namun batinnya belum bersaksi. Ilmu seringkali berhenti hanya di kepala, menjadi sekadar teori dan hiasan kata. Padahal keyakinan sejati memiliki tangga, dari akal turun ke relung hati, menjelma cahaya di dalam amal yang nyata. Mari tadabur
mencerdaskan umat. Ilmu yakin, kita yakin karena pengetahuan. Ilmu yakin, kita yakin karena penyaksian. Hingga hakul yakin puncak tertinggi keimanan, saat ruhani mengalami dan membuktikan kebenaran. Ya Allah, bimbinglah hati kami yang fana, tuntunlah iman ini menuju jernihnya samudra. Ilmu yakin bagai mendengar kabar manisnya madu. Ainul yakin saat matamu memandang cawan yang tertuju. Namun hakul yakin kala kau rasakan manis di lidahmu. Begitulah tarekat dan tasawuf mengajarkan, merasakan hakikat iman dalam keheningan batinmu. Mari tadabburi rahasia tiga keyakinan, bukan untuk diperdebatkan di atas mimbar lisan, melainkan jalan pulang mendaki makrifat menuju ridha ilahi yang mendekatkan umat. Ilmu yakin, kita yakin karena pengetahuan. Ainul yakin, kita yakin karena penyaksian. Hingga hakul yakin puncak tertinggi keimanan, saat ruhani mengalami dan membuktikan kebenaran. Ya Allah, bimbinglah hati kami yang fana, tuntunlah iman ini menuju jernihnya samudra. Jika ilmu hanya tersimpan di dalam pikiran, ia takkan mampu mengubah gelap menjadi terang. Maka bawalah ia turun, basahi batin yang kering, agar keyakinanmu tak goyah saat dunia berdenting. Menjadi sebuah wasilah kedekatan hamba dan Tuhan. Ilmu yakin, kita yakin karena pengetahuan. Ainul yakin, kita yakin karena penyaksian. Hingga hakul yakin puncak tertinggi keimanan, saat ruhani mengalami dan membuktikan kebenaran. Ya Allah, bimbinglah hati kami yang fana, tuntunlah iman ini menuju jernihnya samudra. Ilmu yakin, pelajari maknanya. Ainul yakin, saksikan cahayanya. Hingga hakul yakin, rasakan hakikatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wasilah, jangan sempit dalam memahaminya, agar kita menangkap makna yang sebenarnya. Di zaman Islam Nabi Muhammad, di zaman Nasrani Isa Al-Masih, di zaman Hindu Sri Krishna, di
zaman Buddha, Siddhartha Gautama. manusia selalu butuh jalan, butuh teladan, dan penyambung kesadaran. Tak semua mampu langsung menggapai zat yang maha tak terbatas. Maka di setiap zaman Pasti ada pembimbing, selalu ada cahaya, selalu ada jalan penghubung. sebab hakikat wasilah Bukan untuk disembah, tapi mengantarkan jiwa menuju Tuhan. Kini di zaman modern, siapa wasilah manusia? siapa pembimbing kita Di tengah kegelapan, yang mampu bawa ruh keluar dari belenggu materialisme, ego. kesombongan dan ilusi dunia fana. Manusia akhir zaman tak kekurangan informasi, tapi kehilangan arah dan cahaya batin redup. Banyak yang pintar tapi hampa, Tapi hampa, banyak beragama, tapi tak kenal dirinya, banyak beribadah, tapi jiwanya tetap gelisah. dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 35. Allah perintahkan carilah Wasilah yaitu manusia, pilihan di zamannya, yang sambungkan jiwa pada cahaya kesadaran, menghidupkan nur iman di dada, membimbing perjalanan ruh. menuju Tuhan. Tanpa wasilah, manusia tersesat dalam labirin pikiran sendiri. Siapa wasilah? Siapa wasilah manusia? Siapa pembimbing kita? Cari manusia pilihan, Penyambung cahaya kesadaran, hidupkan nur iman, bimbing ruh menuju ilahi. Sebab tanpa wasilah, kita tersesat. tersesat dalam ego dan bayangan pikiran sendiri. Wasilah Jangan sempit memahaminya,